Pernah nggak sih lo lagi sendiri, tiba-tiba inget seseorang, dan lo nggak ngerti kenapa? Padahal udah lama nggak ketemu, udah lama nggak ngobrol, bahkan udah saling ngehapus dari kontak, tapi dia masih ada aja di kepala lo. Masih suka kebayang, masih suka bikin hati lo berat. Lo buka galeri, nemu foto lama, langsung senyum, terus diem, terus sedih. Lagu yang biasa kalian dengerin bareng tiba-tiba muncul di playlist, dan hati lo langsung drop. Kayak ada yang narik balik lo ke masa lalu. Kalau itu yang lo rasain sekarang, lo nggak sendirian. Ada jutaan orang di luar sana yang juga ngerasa hal yang sama. Dan di video ini, gue bakal bahas secara mendalam. Kenapa perasaan itu bisa begitu kuat? Kenapa move on tuh nggak semudah ganti kontak di HP? Dan kenapa lo harus berdamai, bukan ngelupain? 1. Kenangan itu melekat di otak dan hati. Lo harus tahu bro, otak manusia tuh bukan kayak folder komputer yang bisa lo delete seenaknya. Kenangan emosional yang penuh perasaan, penuh momen spesial itu, punya tempat khusus di otak kita. Waktu lo bareng Gian, lo nggak cuma ngejalanin hari, tapi lo ngejalanin perasaan. Lo senyum, lo tertawa, lo jatuh cinta. Lo ngerasa hidup lo berubah sejak kenal dia. Dan semua itu direkam sama otak lo dalam bentuk memori emosional. Itu beda sama inget rumus pelajaran atau password WiFi. Dan bukan cuma otak, hati juga punya cara sendiri buat nyimpen rasa. Makanya, walaupun secara logika lo sadar hubungan itu udah selesai, tapi hati lo belum tentu siap buat melepaskan. Karena yang dirasain itu bukan sekadar ingatan, tapi energi. Energi yang pernah lo bagi sama seseorang yang pernah lo percaya banget. Dan yang bikin tambah sulit adalah karena kita manusia itu cenderung inget yang manis-manis. Lo mungkin udah sering berantem sama dia, tapi yang paling diinget justru senyumnya, pelukannya, caranya manja. Otak lo ngefilter yang sakit dan nyimpen yang indah. Makanya tiap kali inget dia, yang muncul justru rasa rindu, bukan rasa kecewa. Itu kenapa setiap momen sepele pun bisa jadi pemicu. Lihat tempat nongkrong favorit kalian, denger lagu favorit dia, atau cium wangi parfum yang familiar. BOOM. Semua memori itu kayak tsunami yang datang tiba-tiba dan lo nggak siap buat ngelawan. 2. Lo ngerasa kehilangan bagian dari diri lo sendiri. Nah ini dia bagian yang nggak semua orang sadar. Kadang, seseorang itu udah bukan cuma orang di hidup lo, tapi dia udah jadi rutinitas. Udah jadi bagian dari sistem hidup lo. Bayangin, tiap pagi lo bangun dengan semangat karena ada dia. Tiap malam lo tidur setelah ngobrol panjang di telepon. Tiap kali lo lagi ada masalah, dia orang pertama yang pengen lo hubungi. Dan sekarang, semua itu hilang. Jadi wajar banget kalau lo ngerasa kayak hidup lo kosong. Bukan karena lo lemah, tapi karena lo kehilangan bagian diri lo yang selama ini terhubung sama dia. Dan kehilangan kayak gitu nggak bisa sembuh cuma dengan jalan-jalan atau nyari pelarian. Butuh waktu, butuh penerimaan, butuh lo jujur sama diri sendiri. Dan di titik ini, banyak orang mulai mempertanyakan diri sendiri. Kenapa gue begini banget sih? Apa gue terlalu baper? Apa gue kurang kuat? Padahal, itu semua valid. Karena ketika lo udah investasi waktu, perhatian, rasa sayang, bahkan impian masa depan sama seseorang, lo nggak cuma kehilangan orang, lo kehilangan rencana, harapan, dan kebiasaan. Dan itu yang bikin proses melupakan terasa kayak membangun ulang diri lo dari nol. 3. Harapan yang masih numpang tinggal di hati. Ini nih yang diam-diam jadi penyebab paling berat. Harapan kecil yang gak mau pergi. Lo tahu hubungan kalian udah selesai, tapi di pojok hati lo masih ada satu bagian kecil yang bisik. Apa dia juga mikirin gue? Kalau suatu hari dia balik, apa gue masih mau? Harapan kayak gini ibarat api kecil yang gak mati-mati. Kadang lo pikir udah padam, tapi pas kesepian, dia nyala lagi. Dan selama harapan itu masih ada, lo akan terus susah buat move on. Harapan itu juga sering datang dalam bentuk mimpi. Lo mimpiin dia, bangun dengan perasaan campur aduk. Seneng karena ketemu, tapi nyesek karena sadar itu cuma mimpi. Atau dari tanda-tanda kecil, dia tiba-tiba nonton story lo, nge-like postingan lama, atau ngehubungin lo buat hal sepele. Dan lo langsung mikir, jangan-jangan dia masih sayang. Padahal bisa aja itu cuma kebetulan. Tapi karena hati lo belum siap, harapan itu langsung mekar. Ini yang bikin capek banget. Karena lo kayak lari di treadmill, kelihatan gerak, tapi sebenarnya lo nggak kemana-mana.
4. Lo gak sendirian, semua orang pernah di titik ini. Serius bro, lo gak sendiri. Lo bukan satu-satunya orang yang susah banget ngelepas seseorang. Bahkan orang yang kelihatannya strong banget, bisa jadi mereka juga lagi nahan luka yang sama. Gue pernah dengar cerita dari temen yang udah punya pacar baru, tapi masih kepikiran mantannya setiap hari. Bahkan dia bilang, gue cinta sama yang sekarang, tapi gue masih sayang sama yang dulu. Di luar sana banyak orang yang kayak lo, ngedenger lagu langsung keinget dia, lihat foto lama, tiba-tiba dim lama, dengar nama dia disebut, langsung deg-degan, ngelewatin tempat yang pernah dikunjungin bareng, rasanya kayak ditampar kenangan. Dan mereka semua gak bisa bilang ini ke siapa-siapa, karena orang bakal bilang, udahlah, move on. Padahal, rasa itu gak semudah itu dilupain. Dan setiap orang punya waktunya masing-masing buat sembuh. Jadi jangan bandingin proses lo sama orang lain. Kalau lo butuh 6 bulan, setahun, atau lebih, itu bukan kelemahan, itu proses. Yang penting, lo sadar lo lagi berjuang, dan lo jalan terus. 5. Proses melupakan itu bukan tentang menghapus, tapi berdamai. Ini bagian yang sering disalahpahami orang. Banyak orang pikir move on itu harus ngelupain semuanya, harus benci sama mantan, harus hapus semua jejak. Padahal, proses melupakan yang sehat itu bukan tentang menghapus, tapi berdamai. Lo nggak harus buang semua kenangan. Lo cukup belajar untuk nggak disakiti lagi setiap kali kenangan itu muncul. Lo boleh ingat, tapi lo nggak perlu menangis lagi. Lo boleh kenang, tapi lo udah nggak berharap lagi. Dan itu yang namanya berdamai. Caranya, terima bahwa cerita kalian udah selesai. Maafkan diri lo sendiri, karena pernah terlalu berharap. Pelan-pelan isi hidup lo dengan hal-hal baru. Dan yang paling penting, buka hati lo buat kebahagiaan yang baru. Karena di luar sana, masih banyak hal indah yang nungguin lo. Tapi lo nggak akan bisa lihat itu, kalau lo terus ngadep ke belakang. Sekarang, mungkin lo masih sering nangis diam-diam. Masih suka stalking akun dia. Masih suka berharap dia balik. Dan itu semua, nggak salah. Lo manusia, lo punya hati. Tapi jangan biarkan perasaan itu jadi penjara buat lo. Gunain rasa itu buat kenal lebih dalam sama diri lo sendiri. Buat belajar lebih bijak, lebih dewasa. Karena suatu hari nanti, lo akan bangun pagi dan nyadar. Ternyata, lo udah nggak mikirin dia lagi. Dan hari itu akan datang bro. Percaya sama proses. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo ngerasa dimengerti, jangan lupa kasih like ya. Share ke temen-temen lo yang mungkin juga lagi susah move on. Tulis di komentar. Hal apa yang paling bikin lo belum bisa lupa? Gue baca satu-satu, dan kita saling nguatin. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini, gue bakal terus nemenin lo, apapun yang lo rasain. Ingat lo nggak sendirian.